Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا بسم الله الرحمن وربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا
ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم كدرت. وإذا العشاء عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء
Assalamualaikum. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih banyak yang ngobrol, lanjut atau jangan? Kalau nggak tenang, nggak diam, saya nggak akan lanjut. Lanjut atau jangan? Siap tenang, siap khusyuk, siap tertib, takbir. Shallu ala nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada sahibul ma'had al-muhtaram wal mukarram Kiai Ilyas selaku ketua DPW Front Persaudaraan Islam Kabupaten Pandeglang, dan semua para habaib, para kiai, para sesepuh, para asatid, para ajengan, para buya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya dan takdim kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, kiai, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang istimewa saya sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara
yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Jazahumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan panitia mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semuanya kita angkat tangan, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Habaib kiram, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka merayakan Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara, kenapa tadi saya sedikit bawel Bapak Ibu sekalian, supaya jangan ada yang bersuara, sebab dari pagi ini acara saya yang kelima, ceramah buka. Makanya kalau saya Bapak belum lagi, besok lanjut lagi keluar kota. Siang ada demo di depan istana, malamnya ke Cirebon, ada 2 acara di Cirebon. Kalau Bapak Ibunya nggak membantu saya dengan tenang, kondisi saya nanti kurang fit akhirnya. Doakan mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, kekuatan kepada ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita hadir dalam maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saudara, ada beberapa alasan kenapa kita hadir dalam maulidnya Nabi, dan ada beberapa alasan kenapa kita merayakan maulid agungnya baginda Nabi besar Muhammad. Yang pertama, saudara, kenapa kita merayakan maulid Nabi? Jawabannya yang pertama, karena patuh kepada perintah Allah Subhanahu. Ada yang bertanya kepada saya, Habib jangan ngarang-ngarang dong, mana ada Allah perintah merayakan maulid Nabi Habib? Nggak ada di Al-Quran perintah buat merayakan maulid Nabi. Isna'u maulidan Nabi ayyuhal mu'minun. Nggak ada perintahnya dalam Al-Quran. Dari mana Habib mengatakan Allah perintahkan kita untuk merayakan maulid Nabi? Mari kita lihat, sudah di dalam Al-Quran Allah berfirman, faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah Ta'ala? Qul, katakan wahai Muhammad. Wah, ada yang sholawat nih dalam nama Nabi Muhammad. Katakan wahai Muhammad, bifadlillah, dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Apa yang dilakukan dengan anugerah dan rahmatnya Allah? Fabidzalika falyafrahu, hendaknya orang-orang beriman gembira dengan anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu. Habib, rahmat Allah kan luas Habib. Apa kaitannya dengan maulid Nabi? Gembira dengan rahmat Allah. Allah kan nggak perintahkan untuk rayakan maulid Nabi, yang diperintahkan gembira dengan rahmat Allah. Mari kita lihat dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur, karya Al-Imam As-Suyuti alaihi ridwanullah. Beliau meriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas, turjumanul Quran radhiyallahu anhuma, bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan, kata beliau, yang dimaksud dengan rahmat Allah yang kita diperintahkan untuk gembira atasnya tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, imam kita, Sayyiduna
Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Jadi Allah nyatakan Pak dalam Al-Quran, Nabi diutus sebagai rahmat. Sedangkan di ayat lain Allah mengatakan kita disuruh gembira terhadap rahmat. Artinya apa? Kalau ini dijadikan muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra, maka natijahnya kita diperintahkan untuk gembira terhadap baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita merayakan Maulid Nabi, saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya. Bapak, Ibu, umat Islam Pandeglang merayakan Maulid Nabi gembira atau tidak? Gembira atau tidak? Senang atau tidak? Gembira atau tidak? Bersyukur atau tidak? Artinya apa sudah? Maulid Nabi perayaannya tidak lain dan tidak bukan adalah ekspresi kegembiraan atas lahirnya Rasulullah SAW. Kalau Maulid Nabi adalah kegembiraan terhadap Rasulullah, sedangkan kegembiraan terhadap Rasulullah diperintahkan oleh Allah, kesimpulannya berarti Maulid Nabi perayaannya diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Kalau begitu jawab yang kompak semuanya, jawab yang kompak. Berarti yang perintahkan kita rayakan Maulid Nabi siapa? Kurang keras. Yang perintahkan kita rayakan Maulid Nabi siapa? Sebut nama Allah. Yang perintahkan kita agungkan Nabi siapa? Yang perintahkan kita menyambut Rasulullah siapa? Yang perintahkan kita syiarkan Rasulullah siapa? Kalau Allah yang perintahkan berarti baik atau buruk? Terpuji atau tercela? Dapat pahala atau dosa? Barokah atau bid'ah? Barokah atau bid'ah? Barokah atau bid'ah? Yakin? Betul? Takbir! Sallu ala Nabi. Yang pertama, saudara, jadi kalau ada yang tanya kenapa rayakan Maulid Nabi, jawabannya karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak? Itu yang pertama, saudara. Kita jam sabaraha itu udah setengah 12 lebih. Lanjut. Kalau yang jawab lanjut sedikit berarti nggak mewakili mayoritas. Berarti sisanya pengen udahan. Lanjut atau tidak? Lanjut atau tidak? Ini kalau di Jakarta, Bu, jam segini bencong baru dandang. Kalau orang Pandeglang jam segini ngaji masih semangat atau tidak? Yakin? Betul? Siap lanjut? Siap sampai pagi? Nanti sampai pagi, anak pulang. Lu pikir gue robot ceramah berpagi? Tapi Masya Allah berarti semuanya semangat. Alhamdulillah. Sebelum saya lanjutkan, saya mau dengar Pandeglang semua semangatnya, angkat tangannya. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Kadang-kadang suka ada yang kepanasan kalau takbir. Takbir itu bagian dari kalimat azan. Kata Nabi yang kepanasan sama azan adalah berarti kalau ada yang takbir kemudian kepanasan berarti itu yang ngomong bukan anak. Insyaallah mudah-mudahan kita semua dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang kedua, kenapa kita rayakan Maulid Nabi, saudara? Karena di dalam acara peringatan Maulid Nabi di sini diceritakan bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Di sini digambarkan bagaimana ajarannya Nabi Muhammad. Di sini diceritakan bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad. Di sini diceritakan bagaimana kesabarannya Nabi Muhammad. Di sini diceritakan syama'ilnya Nabi Muhammad. Di sini diceritakan bagaimana amar ma'rufnya Nabi Muhammad. Dan di majelis-majelis ini
diceritakan bagaimana jihadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, artinya apa? Semakin banyak perayaan Maulid Nabi, berarti semakin banyak yang mensiarkan tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan umat butuh kisah-kisah Rasulullah, saudara. Allah menyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Kata Allah Pak Bu dalam Al-Quran, di Al-Quran itu diceritakan kisah Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh Pak Bu itu dakwah ratusan tahun, pengikutnya hanya segelintir orang, saudara. Sabar luar biasa. Diceritakan perjuangan Nabi Allah Ibrahim, bagaimana Nabi Allah Ibrahim berjuang melawan Namrud sampai dibakar hidup-hidup, Allah jadikan api dingin. Diceritakan kisah Nabi Allah Musa yang berjuang melawan kedurjanaan Fir'aun. Diceritakan kisah Nabi Allah Isa dan kisah para nabi. Padahal Al-Quran diturunkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa diceritakan kisahnya para rasul dan kisahnya para nabi? Allah katakan dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Semua wa kullan, semua kisah-kisah rasul yang disebutkan adalah kisah-kisah yang ma nuthabbitu bihi fu'adak, kisah-kisah yang memantapkan hatimu wahai Muhammad. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Allah mengatakan kisah-kisah ini adalah kisah yang memantapkan hatimu. Saya mau tanya, jawab yang kompak orang Pandeglang. Rasulullah imannya sempurna atau tidak? Hatinya sudah mantap atau tidak? Kalau ada yang meragukan kesempurnaan iman Rasulullah, berarti iman yang bermasalah sekarang. Karena Rasulullah adalah makhluk yang imannya paling sempurna. Beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Habibi Rabbil Alamin, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada imannya lebih sempurna dari Rasulullah. Jangankan Rasulullah, mantunya sekalipun, sepupunya, sahabatnya, pintu kota ilmunya, babu madinati ilmi Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, sekelas Sayyidina Ali saja mengatakan, kata Sayyidina Ali, lau kushifal ghita masdaqtu yaqinan. Sayyidina Ali mengatakan, andai kata tabir dibuka, nampak alam lahud, nampak alam malakut, tabir gaib dibuka semuanya, kata Sayyidina Ali, masdaqtu yaqinan, keyakinanku nggak akan bertambah. Kenapa? Karena udah full. Ibarat air, kalau diisi gelas, airnya full, begitu ditambahkan, apakah isi gelasnya bertambah, saudara? Enggak, tumpah airnya, isi gelasnya tetap. Kenapa? Karena udah full. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah mengatakan, anda dibuka tapi ini aku nggak akan bertambah keyakinan, karena sudah full, sudah ilmu yakin, wa ilmu yakin, wa haqqul yakin. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib saja demikian, bagaimana dengan Sayyidina Muhammad? Min babil aula, sudah pasti lebih dan lebih dan lebih, saudara. Tapi kenapa Allah katakan dalam Al-Quran kisah-kisah Nabi dan Rasul ini manuthabbitu bihi fu'adak, supaya hatimu lebih mantap lagi? Sudah, kata Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Maliki, sebetulnya yang membutuhkan itu kita, saudara. Kalau Rasulullah saja dikisahkan kisah para Rasul di Al-Quran, kata Allah, manuthabbitu bihi fu'adak, adalah kisah-kisah yang memantapkan hatimu. Maka bagaimana dengan kita yang imannya lemah, yang imannya masih koyak, yang imannya naik turun, saudara? Kita yang lebih butuh untuk mendengarkan kisahnya Rasulullah, perjuangannya para sahabat Rasulullah, perjuangan para ahlul bait Rasulullah. Masya Allah, saudara, ibadah Allah, kita yang lebih butuh, saudara. Dan kisah-kisah ini kita dapatkan di acara-acara maulidnya baginda Nabi Muhammad. Ya,
di pesantren dipelajari sirah, di sekolah dipelajari sirah. Akan tetapi nggak semua orang masuk pesantren, nggak semuanya sekolah, saudara. Betul? Betul. Berapa banyak masyarakat yang dengar cerita Nabi hanya di acara Maulid Nabi, saudara? Betapa butuhnya kita kepada perayaan Maulid Nabi sebagai momentum untuk mengenalkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saudara, ibadah Allah, kita hadir di Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang datang dengan amal kita yang serba pas-pasan, bahkan dosa kita lebih banyak, saudara. Sholatnya berjamaah susah diajak berjamaah. Tahajudnya cuma kalau utang udah jatuh tempo doang, saudara. Betul atau tidak? Utang udah jatuh tempo baru nangis-nangis doa minta sama Allah. Kalau enggak tahajud, enggak doa. Kalau udah sakit parah baru nangis-nangis doa sama Allah Subhanahu wa taala, saudara. Kita yang seperti itu, yang iman kita masih goyang, amal kita masih minim. Begitu hadir majelis Maulid Nabi, dengar kisahnya Nabi, Pak Bu, bagaimana Nabi itu sholat hatta tawarramat qadamah. Nabi sholat sampai kakinya bengkak, Pak Bu, sampai kakinya terkilir. Ini siapa yang sholat seperti ini? Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga. Bahkan pintu surga tidak akan dibuka sebelum dimasuki Sayyidina Muhammad, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi. Sudah dijamin surga, makamnya begitu tinggi, tapi begitu sholat sampai kakinya bengkak, saudara. Ketika ditanya kenapa kau lakukan itu ya Rasulullah, apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura, tidaklah aku menjadi hamba yang bersyukur. Lah, kalau Nabi saja yang sudah pasti masuk surga masih sholat sampai kakinya bengkak, lalu bagaimana kita yang amalan kita amal ahli neraka, dosa kita lebih banyak? Saya mau tanya, kita yang banyak dosa kalau dengar Rasulullah seperti itu, kita malu atau tidak? Malu atau tidak? Tamparan buat kita, saudara. Ini fungsi kita hadir oleh Nabi. Manusia itu ada supaya hati kita mantap, saudara, supaya iman kita jadi kuat. Jawab yang kompak. Kalau begitu kita butuh nggak dengan majelis Maulid Nabi? Umat butuh nggak dengan majelis Maulid Nabi? Butuh. Kita yang banyak dosa, pagi, siang, sore, malam kerjaan kita bikin dosa, betul? Dosa kepada Allah, dosa kepada orang tua, dosa kepada suami, dosa kepada tetangga, dosa kepada sahabat, dosa pagi, siang, sore, malam, saudara. Tapi masih malas istighfar. Sekalipun istighfarnya hanya lisan tanpa hati, saudara. Istighfarnya taubatul kadzabin, kata ulama. Istighfarnya pendusta. Yang dikatakan oleh Rabi'atul Adawiyah, istighfaru la yahtaju ila istighfar. Istighfar kita mesti diistighfarin, karena kita istighfar hanya lisan, hati kita nggak ada penyesalan, seakan-akan kita meledek Allah, seakan-akan kita menantang Allah. Malas itu mau istighfar. Begitu kita dengar riwayat ternyata Rasulullah lupa, Rasulullah yang maksum nggak punya dosa, Rasulullah yang ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, udah bersih, nggak ada dosa, semuanya kebaikan. Tapi dalam riwayat sahih dikatakan beliau beristighfar sehari tidak kurang dari 70 kali. Bahkan dalam riwayat lain akthar min mi'ata marrah, lebih dari 100 kali, saudara. Padahal dosanya tidak ada, maksum. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Kira-kira kita yang banyak dosa mendengar Rasulullah yang tidak punya dosa tapi istighfarnya luar biasa, saya mau tanya, malu atau tidak? Malu atau tidak? Ini fungsinya kita hadir Maulid Nabi. Manusia itu bihisu ada supaya kita sadar, supaya hati mantap, supaya hati kita tegar, saudara. Belum lagi kalau bicara urusan perjuangan, mohon maaf Pak Bu, bicara urusan perjuangan, berapa banyak umat Islam
yang begitu hadir tabligh akbar, ketika diajak takbir, Allahu Akbar, semangatnya luar biasa. Begitu hari H pemilihan umum saudara, datang serangan fajar, kena 200.000 langsung goyang saudara. Ada nggak yang begitu? Jawab, ada nggak yang begitu? Ayang tuh, ayang loba, ayang loba, ayang loba. Kena 200.000 goyang ye. Unyil. Masya Allah, prinsipnya bisa dibeli dengan uang. Bahkan kadang-kadang jangankan orang awamnya, kadang-kadang habibnya, ulamanya, kiainya, masih banyak yang bisa dibeli dengan uang, saudara. Betul, betul. Kalau kita melihat perjuangan Rasulullah lalu, saudara, Rasulullah pun dulu ada yang mau bujuk, saudara. Karena selalu musuh-musuh Islam strateginya dari dulu nggak berubah. Rangkul, kalau tidak bisa rangkul, pukul. Sampai sekarang itu terjadi. Imam besar kita diperlakukan seperti itu, saudara. Habib Rizik itu mendapatkan tawaran macam-macam, dirangkul. Begitu nggak bisa dirangkul, dipukul, saudara. Dirangkul Rasulullah. Orang-orang kufar Quraisy mulai khawatir dengan dakwahnya Nabi Bu. Didatangi ini Rasulullah, wahai Muhammad, jangan kau lanjutkan dakwahmu. Kau ingin wanita, kami berikan engkau wanita yang paling cantik. Kau ingin harta, kami jadikan engkau orang yang paling kaya. Kau ingin tahta, kami jadikan engkau raja. Apa jawab Nabi, saudara? Apakah Nabi goyang? Apakah Nabi mulai tergeser dari prinsipnya, saudara? Tidak. Dengan tegas Nabi menjawab, "Law wada'u asy-syamsa bi yamini wal qamara bi yasari, ala an atruka hadzal amr, wallahi lan atrukahu hatta adharahu Allah aw ahlik dunah." Jangankan harta, jangankan tahta, jangankan wanita, andai matahari mereka taruh di telapak tangan kananku, bulan di telapak tangan kiriku, supaya aku berhenti, supaya aku diam, supaya aku bungkam, demi Allah, aku tidak akan berhenti sampai diberikan kemenangan atau mati bersimbah darah, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mau tanya, kalau begitu Nabi tegar atau tidak? Nabi tegar atau tidak? Prinsip Nabi kokoh atau tidak? Prinsip Nabi kuat atau tidak? Apa bisa Nabi kita dibeli dengan uang? Apa bisa Nabi kita dirayu dengan perempuan? Apa bisa Nabi kita dirayu dengan jabatan? Sudah. Berapa banyak di antara kita yang masih lemah megang prinsipnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Prinsip yang hak itu hak, batil itu batil. Begitu dengar kisah Nabi seperti ini, saudara, diingatkan hati kita, ditampar wajah kita, manusia pintu bihifu ada, supaya mantap kita punya hati, Pak Bu, supaya iman kita tidak lagi goyang di dalam memegang prinsip perjuangan. Alhamdulillah. Sekali lagi saya mau tanya, kalau begitu kita butuh nggak dengan majelis Maulid Nabi? Butuh atau tidak? Butuh atau tidak? Allahumma shalli ala Muhammad. Belum lagi kalau bicara perjuangan lebih jauh lagi, saudara. Pak Bu sekalian, saya pengalaman Bu, ibu-ibu mulai ada yang ngobrol. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, saya pengalaman, mohon maaf, bukan membanggakan diri. Saya pengalaman mondok 1 tahun di pondok pesantren Mabes Polri. Tahu Bu? Penjara. Alhamdulillah. Satu gedung sama Freddy Sambo. Tapi Freddy Sambo masih di atas, di kantornya. Saya di penjara di bawah dengan imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, saudara. Satu kamar. Tapi nggak pernah belajar sama Sambo ya. Tapi meski demikian, saudara, saya merasakan di penjara, merasakan yang namanya dakwah dihalang-halangi, merasakan yang namanya rintangan dalam dakwah, ancaman dan lain sebagainya. Tapi demi Allah, tidak ada seujung kuku dibandingkan yang dialami dengan Nabi Muhammad. Kalau lihat perjuangannya Nabi, malu kita bawa ngeluh, saudara. Malu kita merasa tantangan berat, malu kita merasa banyak cobaan.
Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah. Pamannya sendiri bu, Abu Lahab, pamannya Rasulullah. Itu saking nggak senangnya sama Nabi. Setiap saat Nabi rumahnya dilempari kotoran oleh Abu Lahab, saudara. Hampir setiap hari banyak. Sampai-sampai Nabi mengatakan ayu jiwarin ada. Tetangga macam apa seperti ini? Saya mau tanya, di mana sekarang Habib Kiai yang tegas sekalipun, yang rumahnya setiap hari dilemparin kotoran, tunjukkan kepada saya. Apa ada yang seperti itu? Sungguh-sungguh tidak ada perjuangan kita dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Abu Jahal Asy-Syaqi yang begitu luar biasa memusuhi Nabi. Abu Jahal, ketika Rasulullah sedang sholat di depan Ka'bah, Pak, itu Abu Jahal, dia dengan sombongnya dia katakan, siapa yang bisa ngambil kotoran onta dari desa sebelah lalu ambil dan lemparkan ke Muhammad. Uqbah bin Abi Mu'ayyid, seorang syaqi, langsung bangun bergegas, dia ambil kotoran onta tersebut, kemudian dia lemparkan ke Rasulullah dalam keadaan Rasulullah bersujud, saudara. Bapak Ibu bayangkan, kulit yang suci, kulit Nabi Muhammad, kulit Rasulullah, kulit yang tidak pernah dihinggapi lalat, saudara. Kulit yang tidak akan pernah terbakar api neraka, kulit yang menembus langit ketujuh dalam Isra Mi'raj, kulit yang keringatnya lebih wangi dari minyak yang paling wangi, kulit Sayyidul Anbiya wal Mursalin dilempari kotoran onta yang najis ketika sujud, saudara. Sahabat saat itu sedikit, semua sahabat diam karena minoritas. Kufar Quraisy ketawa melepek Rasulullah, sampai datang putri tercinta Sayyidatuna Fatimah Zahra, pemimpin perempuan di surga, neneknya para habaib, darah dagingnya Rasulullah. Dengan tangan mulianya dia bersihkan itu kotoran onta dari ayahnya, saudara. Anda bayangkan Fatimah Zahra membersihkan kotoran dengan tangannya, saudara. Tangan yang mulia yang suci menyentuh kotoran, dibersihkan itu kotoran. Begitu dibersihkan kotoran, Nabi bangun dari sujudnya, saudara. Kemudian Nabi angkat tangan bermunajat kepada Allah. Apa kata Nabi? Allahumma alaika bimala'in min Quraisy, Allahumma alaika bimala'in min Quraisy, Allahumma alaika bimala'in min Quraisy. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu, ya Allah. Hadisnya sahih, saudara. Hancurkan sekelompok orang Quraisy itu, ya Allah. Hancurkan sekelompok orang Quraisy itu, ya Allah. Bahkan disebutkan sebagian nama-nama orang-orang yang tadi ngerjain Nabi, saudara. Nabi sebutkan dalam doanya, Allahumma alaika bi Abi Jahl, Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Allahumma alaika bi fulan, bi fulan, bi fulan. Disumpah oleh Nabi satu persatu, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Mereka yang namanya disebutkan oleh Nabi, disumpahin oleh Nabi, begitu terjadi perang Badar, mati semuanya, hampir semuanya dalam keadaan hina, saudara. Takbir. Dan ini terjadi di zaman sekarang. Begitu ada habaib, ulama, kiai yang dizalimi, boleh kalau dia mau memaafkan, bagus, itu dicontohkan oleh Nabi. Tapi andai kata dalam urusan agama dizalimi, kemudian dia mau sumpahin orang yang menzalimi, itu juga dicontohkan oleh Nabi, saudara. Dan itu juga diizinkan oleh Al-Quran. La yuhibbullahu al-jahra bis-su' illa man zulim. Diizinkan oleh Al-Quran. Boleh sekali-sekali untuk buat efek jerah kepada orang-orang yang zalim. Kalau semuanya habaib kiai ada yang nyumpahin mereka, akhirnya makin luasa mereka zalim, saudara. Gak ada takutnya. Mau maafkan silahkan, tapi juga mau mendoakan. Ada contohnya dari Nabi, jangan saling menyalahkan, betul. Masya Allah, terjadi di zaman sekarang begitu. Ada habaib ulama kiai, ada yang memberi saudara. Kemudian habaib ulama, habaib kiai tersebut mendoakan, minta kepada Allah, ya Allah, aku serahkan kepadamu fulan yang menzalimiku. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Seperti yang kita lihat yang terjadi pada imam besar. Berapa banyak orang-orang yang ngezalimin beliau yang mati mendadak, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ini terjadi pada kakeknya Nabi Muhammad SAW. Bukan sesuatu yang baru, saudara. Oleh karena itu, ibadah Allah, kalau kita melihat perjuangannya Nabi, ibadah Allah, malu kita mau ngeluh.
Malu kita mau takut, saudara. Malu kita mau jiper. Malu kita mau ngedon. Malu kita buat tiarap. Malu kita kalau merasa tantangan kita berat, kalau merasa saudara musuh kita berat, nggak ada apa-apanya kita kalau dibandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya ingatkan di majelis ini, al ulama warathatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi, saudara. Ulama bukan hanya mewarisi ilmunya, bukan hanya mewarisi akhlaknya, bukan hanya mewarisi kehormatannya, akan tetapi ulama juga wajib mewarisi semangat perjuangan Nabi, dan resiko perjuangannya juga menjadi konsekuensi yang diwarisi, saudara. Makanya kalau dulu Nabi Muhammad SAW dicaci, dimaki, dihina, Rasulullah oleh orang-orang kufar Quraisy dibilang majnun, dibilang sahir, dihina sebagai penyihir dan lain sebagainya. Saya mau tanya, di zaman sekarang ulama dicaci maki ada atau tidak? Ulama dihina-hina ada atau tidak? Ulama direndahkan ada atau tidak? Nggak perlu kaget, saudara. Itu adalah resiko perjuangan yang diwarisi dari Rasulullah. Bukan urusan lembut atau kerasnya, Pak. Bukan urusan tegas atau santunnya. Karena siapapun yang bawa ajaran Nabi akan berbenturan dengan banyak hawa nafsu, saudara. Siapapun yang menjelaskan halal haram hak batil dengan tegas atau dengan lembut, dia akan berbenturan dengan banyak hawa nafsu yang nggak terima, saudara. Makanya Waraqah bin Nawfal dalam Sahihul Bukhari mengatakan kepada Nabi, majahadul qatu bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak ada satupun yang datang kepadamu wahai Muhammad, tidak ada satupun orang yang datang wahai Muhammad membawa seperti apa yang engkau bawa, kecuali pasti akan dimusuhi, karena akan berbenturan dengan hawa nafsu orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang mengikuti syaitan sebagai idolanya, sebagai panutannya. Orang-orang itu gak akan terima dengan siapapun yang membawa ajarannya Nabi Muhammad. Karenanya sebagaimana Nabi dihina, ulama pun akan merasakan dihina. Sebagaimana Nabi Muhammad dulu diboikot ekonominya, saudara. Berapa banyak ulama yang diboikot ekonominya, sampai diblokir rekeningnya, sampai anak-anaknya pun diblokir rekeningnya, saudara. Kalau dulu Nabi, mereka berusaha menjarakan Nabi itu, Allah ceritakan dalam Al-Quran. Mereka berusaha menjarakan Nabi, saudara. Sekarang ulama banyak dipenjara. Kalau dulu, saudara, ibadah Allah, mereka berusaha membunuh Nabi. Sepanjang sejarah, berapa banyak ulama yang dibunuh dalam perjuangannya, saudara. Berapa banyak ulama yang dibunuh. Ini semua adalah warisan resiko dari perjuangannya Nabi Muhammad. Tapi saudara, meski demikian Nabi nggak pernah mundur, sahabat nggak pernah mundur, ahlul bait tidak pernah mundur, tabi'in tidak pernah mundur, sebagaimana mereka tidak pernah mundur. Saya mau ajak para ulama, habaib, kiai, ajengan, umat Islam dimanapun anda berada, jangan pernah berhenti berjuang, saudara. Jangan pernah berhenti menyampaikan kebenaran, jangan pernah berhenti sampaikan hak itu hak, batil itu batil. Jangan pernah berhenti amar ma'ruf nahi munkar, apapun resikonya, dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah, tidak boleh mundur untuk sampaikan kebenaran, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini saya mau tanya, umat Islam Pandeglang siap bersatu? Orang kompak siap bersatu? Orang keras siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela umat Islam? Siap perjuangkan dakwahnya Nabi? Siap perjuangkan amar ma'ruf nahi munkar Nabi? Siap jaga NKRI? Siap jaga Indonesia? Siap lindungi Indonesia? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa terakhir, saudara, mari sama-sama. Karena saya sudah harus pulang ke Jakarta. Besok pagi sudah ada agenda lagi, saudara. Mari sama-sama kita bacakan Fatihah. Sebelum nanti saya mau ajak semuanya baca sholawat supaya kampung kita makin berkah. Saya mau ajak semua yang hadir untuk baca Fatihah dengan niat mudah-mudahan yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya,
Allah sehatkan badannya, dan doakan mudah-mudahan barakatus suratul Fatihah. Mudah-mudahan ulama kita dijaga oleh Allah, diistiqamahkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Dan doakan juga imam besar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, mudah-mudahan dimenangkan perjuangannya oleh Allah, dijaga zahir batinnya oleh Allah, dijaga zahir batinnya oleh Allah. Dan doakan mudah-mudahan 6 syuhada yang sudah berkorban berjuang membuktikan cintanya, saudara, mudah-mudahan mereka Allah jadikan syuhadaul akhirah, diangkat derajatnya setinggi-tingginya, keluarganya diberikan syafaat oleh Allah. Dan mudah-mudahan siapapun yang ikut andil menumpahkan darah muslim di ghairi hak, khususnya dalam masalah ini, mudah-mudahan dibongkar selebar-lebarnya oleh Allah, dibongkar selebar-lebarnya oleh Allah, dibongkar selebar-lebarnya oleh Allah. Dan mudah-mudahan dihancurkan mereka oleh Allah. Orang-orang yang membunuh umat Islam dihancurkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Thumma ila arwah walidina wa masyayikhina wa alimina, khususan walid Abdurrahman al-Attas, walidina wa walidikum wa amatina wa amatikum wa amatil muslimin al-jami'. Allah taghashshahum rahman maghfirah bisirri al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayo sama-sama semuanya kita baca sholawat. Siap goncangkan pandeglang dengan sholawat? Siap. Orang kompak siap goncangkan pandeglang dengan sholawat? Kalau saya katakan manusia idolaku, jawabnya semua Nabiullah Muhammad. Bisa? Bisa? Coba saya pengen tes dulu, saya pengen tes. Manusia idolaku, jawabnya lemes-lemes banget nih. Coba saya pengen dengar orang Pandeglang semangat-semangat biasanya. Coba suaranya semua. Manusia idolaku, manusia panutanku, Muhammad Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bisa? Ibu-ibu jawab, Bu. Ini kok ibu-ibu banyak yang jawab cuma 5. Jangan-jangan sisanya kuntilanak ini. Bu, Bu, bisa Bu? Insya yang sholawatnya semangat saya doakan makin disayang suami. Yang belum nikah Allah mudahkan jodohnya. Allah berikan jodoh solihin solehat. Yang sudah berkeluarga Allah berkahi rumah tangganya. Allah berikan dzurriyyat solehin solehat, diberkahi rezekinya. Yang santri saya doakan mudah-mudahan Allah jadikan minal ulama'il amilin wa min tu'atil mukhlisin wa minal mutakallimina bi lughati sayyidil mursalin. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah menikah bapak-bapaknya saya doakan supaya menurut tuh kawin lagi. Boleh Bu kawin lagi Bu? Nggak boleh. Masya Allah, supaya rumah tangganya berkah. Amin ya rabbal. Siap goncangkan Pandeglang dengan sholat. Siap goncangkan Pandeglang dengan sholat. Semuanya Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi. Kurang kompak semuanya. Laki-laki suaranya tidak
Saya mau tanya, orang Pandeglang cinta nggak sama Rasulullah? Cinta nggak sama Rasulullah? Sayang nggak sama Rasulullah? Rindu nggak sama Rasulullah? Ayo keluarkan sama-sama, kita mau nyatakan cinta sama Rasulullah. Aku cinta padamu. Kurang semangat. Aku cinta padamu. Aku rindu padamu. Sallallahu alaihi orang Pandeglang mau nggak bertemu dengan Rasulullah? Mau menatap wajahnya Rasulullah? Mau di surga kumpul sama Rasulullah? Angkat tangan semuanya sama-sama kita ucapkan dari hati, minta sama Allah. Ku harap tatap wajahmu Rasulullah. Aku harap kumpul denganmu. Sallallahu alaihi siap berkorban untukmu. Kurang semangat, siap gak berkorban untuk Nabi? Siap berkorban untuk Nabi? Karena cinta tanpa pengorbanan cinta dus PH Bu jadi bengong Bu, PHP sakitnya? Sakitnya di mana? Pengalaman korban PHP. Artinya cinta tanpa dus, tanpa bukti, cinta palsu. Jadi para sahabat mereka cinta sama Rasulullah, mereka buktikan cintanya dengan pengorbanan, saudara. Kalau kita lihat sejarah Rasulullah bersama para sahabat, semuanya dikorbankan. Waktunya, hartanya, jiwanya, raganya, semuanya dikorbankan untuk Rasulullah. Makanya saya mau tanya orang Pandeglang yang ngaku cinta sama Rasulullah, jawab yang kompak, siap berkorban untuk Rasulullah? Siap berkorban untuk Rasulullah? Siap berdarah untuk Rasulullah? Siap mati untuk Rasulullah? Siap berkorban untukmu. Siap mati untukmu. Sallallahu alaihi aku hancur tanpamu. Kami binasa tanpamu. Muhammad ya salli Saya mau tanya orang Pandeglang, mau nggak digabulkan hajatnya? Mau dihapus dosanya? Mau diangkat derajatnya? Mau dibahagiakan dunia akhiratnya? Semua angkat tangan, kita tawassul sama Rasulullah. Semua angkat tangan, keluarkan suara, baca dari hati semuanya.
semuanya ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana واغفر لنا ما مضى. Terakhir lebih kotak lagi semua. Rabbi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Tawassal bi Rasulullah bil Mustafa ya wasi'al karami maulaya terakhir semuanya Maula ya salli Assalamualaikum ya Rasulullah. Semua pakai gerakan tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Terakhir, saya tutup dengan talqin dzikir. Saya baca la ilaha illallah, baru nanti yang lain semuanya ikut. La ilaha illallah ini saya terima dari guru saya, ke guru saya, ke guru saya, ke guru saya, terus sampai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dengan hati yang hadir, maka insya Allah kuatkan iman kita dan Allah kasih kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal. Saya dulu yang baca, baru nanti yang lain semuanya baca. Qala sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'ath insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل احدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا ولجميع الحاضرين حاجات. Semua angkat tangan, tundukkan kepala, minta semua hajat dalam hatinya, insya Allah dikabul oleh Allah Ta'ala.
واغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية إلى هذه النية ولكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم يرسلنا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini saja saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf pada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Just like a sunrise can't be denied, no, just like the river